Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita mulai mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang Al-Hikam, yaitu pengarang matan dan juga para pengarang syarah. Semoga pengajian kita ini mendapatkan berkah, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazini wa ala kulli niatin salih wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita membahas kalam hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam yang berbunyi iradatukat tajrida ma'a iqamatullahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Yang artinya adalah keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah menetapkanmu di makam sebab, adalah sebahagian dari syahwat yang tersembunyi. Sebaliknya keinginanmu kepada sebab, sementara Allah menetapkanmu di makam tajrid, adalah turun dari cita-cita yang tinggi. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, pengarang mengatakan keinginanmu untuk tajrid. Apa yang dimaksud dengan tajrid di sini? Kosong dari sebab. Apa yang maksud dengan sebab? Sebab artinya adalah berikhtiar, berusaha, bekerja. Kita mendapatkan kebutuhan hidup, kita mendapatkan apa yang kita ingini di dunia ini melalui usaha, melalui ikhtiar. Itu disebut dengan apa? Sebab. Jadi manusia di dunia ini ada dua makam terkait dengan usaha. Yang pertama disebut dengan makam sebab. Dan ini kebanyakan manusia berada pada makam ini. Untuk mendapatkan kebutuhan hidup, mencukupi kebutuhan hidup, mereka harus bekerja terlebih dahulu.
Mereka harus berusaha dengan bermacam-macam usaha, bermacam-macam profesi agar tercapai apa yang diinginkan. Ini yang disebut dengan sebab. Golongan yang kedua yaitu golongan yang lebih tinggi yang disebut dengan makamnya sudah berada di makam tajrid. Apa itu tajrid? Kosong dari sebab. Dia bisa mencapai hajatnya. Kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi tanpa harus bekerja. Allah memberi rezeki kepadanya melalui jalur yang tidak biasa, yaitu jalur tidak bekerja. Itu yang dalam Al-Quran disebut sebagai wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberinya rezeki tanpa disangka-sangka, tanpa dikira, tanpa diperkirakan sebelumnya. Kita kembali kepada matan Al-Hikam. Keinginanmu kepada tajrid maksudnya adalah kecenderungan dirimu kepada kosong dari sebab yang zahir. Sementara Allah menetapkanmu di makam sebab. Itu adalah sebagian dari syahwat yang tersembunyi. Apa tanda-tandanya Allah masih menetapkan kita di makam sebab? Tanda-tandanya adalah Allah sediakan sebab itu bagi kita. Allah sediakan pekerjaan untuk kita. Kita mendapatkan kerja untuk menghasilkan uang. Dengan pekerjaan itu kita selamat wa antajida as-salamata fi dinika. Dengan pekerjaan itu kita juga bisa beramal ibadah dengan tenang. Di pekerjaan itu, profesi itu tidak mengganggu amal ibadah kita. Kadang-kadang ada pekerjaan yang menghalangi kita untuk beribadah. Misalnya ada orang kerja di perusahaan misalnya ya. Tapi dengan bekerja di perusahaan tersebut dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat misalnya. Pimpinan perusahaan tidak memberi izin karyawannya untuk pergi sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki. Nah, ini tidak memenuhi kriteria. Berarti agama kita tidak selamat ketika kita bekerja. Nah, kita mesti mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan yang lain yang lebih sesuai. Berikutnya ciri-cirinya adalah ciri-ciri Allah menetapkan kita di makam sebab wa yanqati'u biha tam'uka amma bi'aidin nas. Dengan kita adanya pekerjaan, ada profesi, kita tidak mengharapkan, kita tidak berharap lagi kepada orang lain, tidak berharap kepada pemberian orang lain. Mungkin ketika kita masih remaja, kita masih berharap pemberian orang tua. Ya. Atau seorang pemuka agama misalnya, dia berharap pemberian dari jamaah misalnya. Jadi dengan adanya profesi, dengan adanya pekerjaan yang menghasilkan tersebut, kita tidak lagi berharap kepada pemberian manusia.
Kalau ada yang memberi, ya kita terima sebagai hadiah misalnya, tidak masalah. Tetapi tidak ada lagi harapan. Ini beda dengan orang yang tidak bekerja, yang makamnya masih makam sebab tapi dia tidak bekerja. Maka dia cenderung mengharapkan pemberian dari orang lain. Bahkan meminta-minta kepada orang lain. Berikutnya wala yusghiluka amma anta fihi min wazaifil ibadati zahirah wal ahwalil batinah. Yang pertama tadi, selamat agamamu ketika mengerjakannya. Ini bukan hanya masalah ibadah ya, tapi juga termasuk ketika mengerjakan profesi itu, pekerjaan itu sesuai dengan syariah, sesuai dengan aturan agama. Misalnya kita bekerja di restoran, yang mana restoran tadi kita sebagai chef misalnya, ya sebagai juru masak. Nah, restoran tadi menyediakan menu yang tidak halal. Kita ikut di sana memasak menu yang tidak halal. Ini artinya agama tidak selamat. Ini berkaitan dengan amal ibadah secara khusus. Pekerjaan itu tidak menyibukkanmu dari rutinitas ibadat yang zahir dan ahwal yang batin. Jadi pekerjaan itu tidak mengganggu amal ibadah. Kita masih bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Kita masih bisa melaksanakan sholat dengan tenang. Bisa juga ditambah dengan sedikit zikir misalnya setelah sholat. Ini pertanda bahwa Allah menetapkan kita di makam sebab. Nah, keinginan kita untuk pindah ke makam tajrid, misalnya ya kita nggak mau lagi bekerja, kita pengen tajrid, pindah ke makam tajrid. Artinya kita hanya mengharapkan rezeki dari Allah tanpa melalui sebab. Kata pengarang itu adalah minas syahwatil khafiyah. Itu merupakan sebahagian dari syahwat yang tersembunyi. Kenapa dikatakan syahwah? Karena kita sudah memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan Allah. Allah menginginkan kita di makam sebab. Sementara kita ingin pindah ke makam tajrid. Kita memiliki keinginan yang menyalahi iradah Allah, ketetapan Allah, maka itu termasuk kepada hawa nafsu. Kemudian beri keterangan al-khafiyah, hawa nafsu yang tersembunyi. Kenapa dikatakan tersembunyi? Karena mungkin ya pada zahirnya kita mengatakan saya ingin meninggalkan pekerjaan karena saya sekarang sudah mempelajari tasawuf. Sekarang saya sudah menjadi ahli sufi, telah menjalani jalannya para sufi. Saya pengen fokus beribadah. Ini mungkin alasan secara zahirnya. Saya nggak mau bekerja, kenapa? Karena saya ingin konsentrasi untuk beribadah saja. Saya pengen tinggal di masjid saja. Zikir, sholat sunnah. Itu bekerja itu dunia, mencari dunia. Mungkin itu ucapan kita secara zahirnya.
pengen mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi pada batinnya, menurut pengarang, mungkin dalam hati kita ada timbul satu keinginan. Kenapa kita meninggalkan sebab? Agar kita mendapatkan satu agar kita dikenal sebagai seorang wali. Jadi kalau masih bekerja, masih berdagang, berniaga di pasar misalnya, itu bukan wali. Di wali itu orang yang hanya fokus beribadah, tinggal di masjid, kerjanya ke masjid, surau, musola, banyak ibadah. Dia mungkin tujuannya adalah agar kita dikenal sebagai seorang wali, agar masyarakat, umat mendekat kepada kita. Nah, kalau keinginan seperti itu, kita ingin mendapatkan popularitas sebagai seorang wali, agar jamaah berbondong-bondong menuju kepada kita, minta tabarruk, ya, istilahnya sowan, tabarruk. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mengharapkan pemberian dari manusia. Dan ini kadang-kadang kata pengarang, fataqta'u amma anta bisadadi. Kadang-kadang hal ini bisa membuat kita, menghalang kita dari apa yang sedang kita hadapi. Apa yang sedang kita hadapi? Seorang murid tasawuf itu adalah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keinginan kita untuk mendapatkan kemasyhuran. Istilah sekarangnya apa nih? Kita ingin membangun personal branding. Ingin membangun personal branding agar kita dikenal sebagai seorang sufi, seorang wali. Nah, ini dikhawatirkan bisa membuat kita melenceng dari tujuan awal dari sebagai seorang murid. Apa tujuan awal kita sebagai seorang murid? Yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amal ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, memperbanyak sholat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran, perbanyak zikir, salawat, dan lain-lain. Lanjut, wa iradatu kal asbab. Keinginanmu untuk kepada sebab, sementara Allah menetap kamu di makam tajrid, itu adalah turun dari cita-cita yang tinggi. Jadi ada orang yang sudah Allah tetapkan di makam tajrid, dia nggak perlu berikhtiar, nggak perlu bekerja, tapi ada aja rezeki ya. Sehingga rezeki yang dia terima tadi itu mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau ada orang yang sudah mengalami hal ini, berarti dia sudah berada di makam tajrid. Karena itu jangan ada keinginan untuk kembali ke makam sebab. Kalau ada keinginan kembali ke makam sebab, berarti itu artinya apa? Turun dari yang tinggi ke level yang rendah. Ada pepatah klasik mengatakan, pepatah Minang ya, kalau nggak salah saya, atau juga boleh dalam bahasa Indonesia, yang artinya yang bunyinya dari anjung turun ke sampan.
Jadi kalau itu tempat orang naik kapal itu namanya apa? Anjungan gitu ya, anjungan. Dari anjungan turun ke kapal. Artinya apa itu? Kita menurun. Allah sudah muliakan diri kita, sudah angkat diri kita, tapi kita malah pengen turun lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah ini berkaitan dengan usaha ya. Pertama saya kasih analogi dulu untuk memahami makam sebab dan tajrid ini. Satu analogi yang sederhana, ketika kita masih remaja, kita masih dibiayai oleh orang tua. Orang tua mampu membiayai kita untuk sekolah, untuk belajar, maka itu boleh disebut kita berada di makam tajrid. Ada mahasiswa yang full didanai oleh kedua orang tuanya. Jadi itu artinya mahasiswa ini sudah berada di makam tajrid. Nggak perlu mikir lagi untuk bekerja. Sudah ada yang menjamin biayamu untuk belajar, maka fokus saja belajar. Jangan ada keinginan untuk bekerja. Karena dikhawatirkan nanti orang yang seperti ini, dia sudah ada biaya yang mencukupi, tapi dia masih pengen bekerja, dikhawatirkan nanti bisa mengganggu fokusnya dalam belajar. Ini contoh yang sederhana. Nah, contoh yang lain, yang pihak lain itu makam sebab, ya seperti kita mahasiswa, tapi tidak ada biaya dari orang tua. Maka kita mesti membiayai diri kita sendiri. Mungkin di sini ada ya, rata-rata kelas karyawan seperti itu ya. Bekerja sambil kuliah, bekerja sambil belajar. Dan saya berada di makam sebab itu sejak kuliah S1 ya. Di bekerja, kuliah sambil bekerja. Karena kalau kita tidak bekerja, kita nggak bisa kuliah, nggak bisa belajar. Maka itu disebut dengan apa? Makam sebab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah ini juga bisa kita jelaskan dalam konteks yang lebih luas, bahwa ada sebagian orang yang mengira, yang menyangka kalau kita sudah belajar tasawuf, kita tidak boleh lagi bekerja. Atau orang-orang yang bekerja itu belum bisa belajar tasawuf. Jadi ini yang disampaikan oleh pendiri Tarekat Saziliyah, guru dari gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini diwariskan kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Diwariskan lagi kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam ini. Jadi karena itu diriwayatkan bahwa Imam Sazili ini kebanyakan muridnya adalah kalangan menengah. Ada yang pegawai, ada pedagang. Jadi kata Imam Sazili, kalian belajar kepada saya, belajar tasawuf, belajar tarekat, kalian tidak perlu meninggalkan profesi kalian. Sebelumnya kalian sebagai pegawai negeri, ya lanjut. Sebelumnya sebagai pedagang, silakan. Sebagai teknokrat, silakan. Nah, satu contoh kasus adalah ketika pengarang Al-Hikam ini
yang mana ketika beliau berguru dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, mempelajari ilmu tasawuf, mendalami ilmu tasawuf, beliau mengatakan, saya ingin meninggalkan belajar fikih. Mendengar hal itu, guru beliau Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, tidak boleh seperti itu. Kamu belajar dengan saya dalam bidang tasawuf, kamu tidak mesti berhenti meninggalkan belajar fikih. Ajaran kami tidak seperti itu, kata Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi orang yang belajar kepada kami tidak menuntut mereka meninggalkan kegiatan mereka sebelum ini. Jadi ini kan Syekh Ibnu Athaillah ini dia pikirkan gini, sekarang saya mau mendalami tasawuf. Jadi saya ingin fokus konsentrasi hanya belajar tasawuf saja. Sehingga saya ingin meninggalkan, udah nggak mau lagi belajar fikih. Nah ini dilarang oleh gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dan kenyataannya beliau malahan tetap belajar tasawuf, belajar fikih. Bahkan beliau menjadi dosen dalam bidang ilmu fikih mazhab Maliki di Al-Azhar. Beliau, Syekh Ibnu Athaillah ini meninggal bahkan sedang mengajar fikih di Al-Jami'ah Al-Azhar. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini beliau dikenal di seluruh dunia sebagai seorang ahli sufi, ulama sufi. Tetapi kenyataannya beliau juga sebagai seorang ulama fikih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian apa yang bisa kita pahami dari hikmah ini, bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup itu bukanlah hal yang tercela. Itu adalah hal yang terpuji. Kenapa terpuji? Karena kalau kita masih Allah tetapkan di makam sebab, dengan sebab itu, dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan pekerjaan itu, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi tanggung jawab amanah sebagai kepala keluarga misalnya. Dan juga bisa menyelamatkan agama, menyelamatkan amal ibadah, dan bisa menutup celah agar kita tidak memiliki rasa atau sifat tamak mengharapkan pemberian orang. Dengan pekerjaan kita memiliki sifat iffah, itu lawan dari tamak. Artinya kita tidak mengharapkan pemberian orang lain, mengharapkan. Itu juga dengan seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai misalnya. Misalnya Mbah Mun ya, Ki Haji Maimun Zubair almarhum mengatakan, seorang ustadz, seorang guru hendaknya juga memiliki usaha. Kenapa demikian? Agar bisa dicapai keikhlasan dalam aktivitas dakwah dan juga memutus kemungkinan timbulnya rasa harap, mengharapkan pemberian manusia. Jadi kalau seorang pendakwah misalnya, kalau memiliki usaha sampingan atau usaha tetap, maka mungkin dia ketika berdakwah
tidak lagi mengharapkan pemberian dari umat. Dengan demikian, insya Allah bisa tercapai keikhlasan dalam berdakwah tadi. Ada pekerjaan tetap. Jadi dengan demikian, jamaah sekalian, ini membantah anggapan negatif sebagian orang kalau ada ustadz, kiai, buya yang memiliki usaha, memiliki perusahaan misalnya. Kadang-kadang ada orang benar negatif, ustadz kok nyari dunia juga, kiai kok nyari dunia juga. Jadi kita harus bedakan. Yang dilarang dalam tasawuf itu, dalam agama itu adalah hubbud dunia. Bukan mencari harta atau mencari dunia secara umum. Jadi ini tidak tercela. Karena secara zahirnya mungkin orang menilai itu negatif. Tapi secara batinnya, hakikatnya itu adalah sesuatu yang tepat dan terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah hikmah yang kita bahas pada pagi hari ini, bahwa kita mesti bisa atau mampu mengidentifikasi di mana makam diri kita. Kalau kita masih di makam sebab, maka jangan ada keinginan untuk pindah ke makam tajrid. Karena boleh jadi itu adalah karena dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Begitu juga kalau kita di makam tajrid, seperti saya katakan tadi, sebagai mahasiswa yang telah dijamin biaya hidupnya, biaya kuliahnya oleh orang tua, maka tidak usah mikir lagi untuk bekerja. Itu namanya keinginan untuk pindah ke makam sebab. Jadi itu hanya akan menambah waktu, mengurangi waktu untuk belajar, menambah kesibukan, dan dikhawatirkan itu akan mengganggu fokus kita dalam belajar. Itu contoh yang sederhana. Jadi demikian dulu, semoga apa yang kita bahas ini dapat kita pahami bersama dan dapat kita hayati, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini kita lanjutkan dengan diskusi. Jika ada pertanyaan silakan.